Hari ini kita di daerah Lantungan, masuknya Kabupaten Kendal, Mas, Jawa Tengah. Pelantungan. Ini Pelantungan itu perbatasan Kabupaten Batang sama Kendal. Ini masuknya di pegunungan, di tempatnya lereng Gunung Prau. Daerah apa, Pak? Nah, Daerah apa? kita tuh masuk area dulunya sini tempat wisata. Cuman udah nggak kepake, udah terbengkalai, udah hampir 5 tahun lebih lah. Sini, sekitar sini, nanti kita masuk ke sana, itu udah nggak kepake semua, udah terbengkalai. Cuman di sini kan banyak mata air yang energinya dingin, sama ternyata di sini tuh ada sumber air panas juga. Perpaduan aura dingin sama panasnya sini tuh jadi kayak apa ya, menyatukan ibarat yin sama yang. Energi gaibnya sini jadi lumayan kuat. Di sini tuh terbagi jadi dua aura, Mas. Yang sebelah sini, maaf ya, yang sebelah sini itu lebih dominan negatifnya, Mas. Terutama yang ini. Nah, yang ini, yang daerah bambu ini, sekitar daerah bambu ini. Pohon bambu ya, Pak. Ini pohon bambunya yang bambu hijau. Itu aura negatifnya lebih kuat bandingin sama yang sini. Tadi saya lihat yang daerah sini tuh mana ya? Oh, itu Mas. Itu kan bambu kuning. Bambu kuning itu auranya positif. Itu fungsi bambu kuning kan salah satunya buat penangkal energi gaib negatif. Salah satunya kayak gitu. Lumayan kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke area apa? Yang dulu sempat terbengkalai. Cuman melewati ini, Mas. Ini kayak menara Eiffel nih sekilas nih. Karena ini bangunan asli zaman kolonial, Mas, ini, Mas. Ini belum dirombak apapun. Nggak tahu dulu fungsinya itu buat apa. Zaman kolonial. Daerah sini kan dekat perkampung, dekat apa ya? Kayak mes gitu, semacam mes pihak Belanda dulu. Sini. Nah, ini salah satunya peninggalannya ini. Ini asli nih, Mas. Masih ori. Nih. Ini besi-besinya sama struktur bangunannya ini masih ori dari zaman kolonial. Ini dulu katanya tempat lapas, Pak. Ya, dulu di era awal kemerdekaan, di sini buat tempat itu gerwani tuh, Mas, tahanan wanita. Oh iya, Pak. Tempatnya nggak jauh dari sini lah, nggak jauh dari sini gerwani. Yaitu di daerah Lapas Pelantungan, terus di daerah Lapas itu kan ada semacam kayak mes-mes rumah-rumah Belanda. Itu dulu kolonial tinggalnya di situ. Deket, deket kok dari sini. Katanya banyak korban pemerkosaan dan pembunuhan. Ya, ada. Cuman itu nggak terpublish sih. Kayak semacam kayak dikip gitu sama pihak setempat. Kayak menjaga citra pemerintah setempat zaman dulu. Emang iya sih, itu bisa dibuktiin dari eksistensi energinya, dari energi gaibnya sini, energi negatifnya. Kan makhluk gaib seneng ada energi negatif kayak gitu. Mereka semakin mendominasi di sini, kayak gitu. Jadi di sini walaupun ada energi baiknya, tetap dominannya tetap yang energi negatif. Ini nggak tahu ini fungsinya buat apa dulu, cuman udah terbengkalai. Kita bisa ke sana, coba kita cross check aja, barangkali ada sesuatu. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Kenapa itu, Pak? Ada laba-laba. Oh, ada Nanti laba-laba. kayaknya yang tipe-tipe beracun loh.
Aku kira ada hal gaibnya, Pak. Gaibnya kayaknya lebih dominan energinya yang di dalam. Sama yang di sungai ini. Bilangnya sungai sini itu namanya Sungai Lampir ini. Namanya udah mistis duluan. Kayak mak lampir ya, Pak. Di Kabupaten Kendal itu nama sungainya ngeri-ngeri, Mas. Di sini Sungai Lampir. Terus yang di Kendal bawah itu ada yang namanya Sungai Blorong. Ada itu yang di kota, persis di kotanya ada namanya Sungai Blorong itu. Ngeri sini namanya. Bloro. Ya nggak tahu itu kok bisa dikasih nama kayak gitu. Jangan, ya bisa jadi kayak gitu. Kayaknya kita lewat yang sebelah sana aja, Pak ya. Jadi gini, Mas, tiap kita masuk ke suatu bangunan, bangunan kosong, nggak cuma bangunan kosong sih, termasuk rumah yang nggak dihuni selama 40 hari. Misal kita mau pertama masuk, bagi yang muslim ya, saya kan kepercayaannya muslim, itu kalau bisa kita baca salamnya, uluk salamnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walang ibadillahi sholihin. Itu kita tujukan salamnya itu kepada penghuni yang muslim. Jadi jangan nuwun sewu mbah atau amit sewu mbah gitu, jangan. Nanti sana yang energinya negatif malah semakin kayak mendominasi gitu, kayak semacam kayak dihormati gitu. Jadi kita uluk salamnya pakai yang kayak tadi aja. Ini hati-hati ya, Mas. Ini lantainya ada yang runtuh. Barangkali jalan hati-hati aja, mohon kejeblos. Ini nggak tahu dulunya buat apa. Cuman bangunan-bangunan kosong kayak gini tuh emang sering buat itu kok, penempatan makhluk gaib. Seneng banget tinggal yang di tempat kayak gini. Apalagi sebelahnya kan sungai, sungai besar. Jin, jin-jin itu rata-rata tinggalnya di air umumnya. Umumnya komunitas mereka itu tinggalnya di air. Terus ada lokasi kosong kayak gini, seneng buat mereka. Ini kalau dirasain kita kan agak merinding di sini. Kayak ada benturan. Manusia kan pada umumnya energinya positif, sana negatif, kayak ada benturan gitu. Jadi kalau dirasain benar-benar ruangan ini singup-singup tuh apa ya? Anyep. Ya semacam gitulah. Ini kayak bangunan yang belum selesai tapi udah ditinggalin. Hmm? Mati. Mana? Oh iya, ngeri banget nih. Nih Mas, yang kumuh-kumuh kayak gini juga nih. Ini salah satu ciri bangunan itu sering dihinggapi atau dihuni
bangsa gaib. Seringnya yang kumuh-kumuh kayak gini. Ini yang kayak gini. Ini kan dibanding tembok yang lain, paling kumuh kan yang sini. Rawan banget. Sama ini loh, salah satu tanda lainnya kayak gini juga mas. Atapnya tuh jamur-jamur kayak gini. Dari kumuh kayak gini. Bangsa mereka seneng banget itu. Oh, Terus sini. nggak tahu sih. Udah hilang tulisannya mas. Udah hilang tulisannya. Bukan botol jin sih, cuman kebanyakan kan masyarakat kita pakai minyak-minyak gitu loh, minyak wangi buat ritual atau buat apa gitu loh. Seringnya kan kayak gitu. Ini Sungai Lampirnya itu mas. Ini nanti arahnya langsung ke Laut Utara. Di sini auranya benar-benar itu dominasi negatif. Banyak sungai, sungainya besar, terus banyak pepohonan yang tinggi dan bambu hijau. Itu jadi kayak ngumpul gitu dominasi energinya. Hah? Hah? Sudah mulai kabut. Oh. Kabut kayak gini khas pegunungannya kalau sore kayak gini. Kayak kesan mistisnya itu kayak lebih dapat gitu ya. Ini kolamnya nggak tahu nih. Ini Mansur pak. saya kurang paham ya, cuman dulu itu ada cerita masyarakat pernah ada anak kecil yang tenggelam di sini dan nggak terselamatkan. Sekarang udah benar-benar nggak kepakai, udah kayak apa ya? Yo kayak gini udah nggak kepakai, cuman nggak tahu kok nggak ditutup sekalian gitu loh. Padahal kan bahaya di sini kan jauh dari jangkauan masyarakat. Terus kalau ada anak kecil main ke sini, takutnya ada kejadian serupa lagi gitu loh. Takutnya kayak gitu. Hati-hati mas. Kalau yang udah dikeringin airnya, ini kan cuma bekas air hujan ya. Cuman nih, ini tekanan negatifnya kuat banget nih, yang area ini. Ini kerasa anget banget. Kerasa banget angetnya. Kenapa? Banyak sih penghuninya yang sini. Tekanan negatifnya kayak gimana gitu. Ya, insya Allah sih semoga nggak ganggu kita ya. Semoga eksplor kita kali ini lancar, nggak ada halangan suatu apapun lah. Ini tuh benar-benar gimana ya? Benar-benar terbengkalai. Ngeri kok. Bikin tempat kayak gini di tengah hutan kayak gini, terus di pinggiran sungai. Itu saya nggak tahu konsepnya gimana, cuman jadinya kayak gini malahan jadi kayak ngeri kayak gini. Kayaknya semakin ke sana dominasi negatifnya semakin kuat loh mas. Nih,
Benar, kerasa banget ada dominasi negatif sini. Nih, tepat di depan kita nih. Ayo. Sini, Mas. Sini yang dominasi negatifnya paling kuat di sini. Ini di sekitaran pohon sini, sama di batu besar nih. Ini penghuninya lumayan kuat dan banyak. Sejenis apa? Jin atau Nuwun sewu ya, biasanya sejenis makhluk. Wujudnya itu kayak genderuwo. Ya, ciri-cirinya mirip genderuwo. Itu salah satu yang terkuat. Terus ya bentuk lain ada sih, bentuk hewan seperti monyet gitu. Itu ada. Dan biasanya mereka arwah? bukan arwah sih, emang asli jin. Jin penunggu sini, ada sini. Oh. Sama ini, pusatnya di batu ini. Batu ini, semisal teman-teman ada yang sama-sama bisa lihat ya. Ini semacam kayak kerajaannya gitu. Jadi terpusatnya di situ. Nah, kayak semacam kerajaan gaibnya gitu di situ. Jadi lokasinya pas banget nih. Pinggir sungai besar, ada batu, terus pohon bambunya rimbun kayak gini. Ini sebelah kan juga pohon bambu semua rata-rata. Ini pusatnya di sini. Terasa banget angetnya, panasnya di sini. Itu barangkali teman-teman ada yang sama-sama bisa lihat, ya bisa kita sharing di komentar. Nanti kita bisa tanya jawab apa, sharing aja sih. Kita kalau mau lanjut ke sana nanti langsung ke sungai, Mas. Ya cuman kayak gini sih. Coba. Ini juga nggak tahu nih. Ada semacam kolam, tapi tengahnya ada batu besar, Mas. Gimana, Mas? Karena terjadi hujan meteor apa? Hah, nggak tahu nih. Cuman kok bisa ada kolam terus tengahnya ada batu besar kayak gini tuh? Nggak tahu nih gimana. Apa kemungkinan ya? Kemungkinan seringnya sih kalau saya temuin di masyarakat, ada batu yang dalamnya ada penghuninya. Terus gimana ya? Batunya itu nggak mau dipindah gitu. Sering banget kejadian kayak gitu. Ini yang sebelah sini juga auranya dominan negatif. Ini yang batu besar kita bahas tadi. Ini dilihat dari umum pun, orang awam pun lihatnya udah kelihatan sekali loh negatifnya. Aura negatifnya udah kerasa banget. Terus ini persis. Jadi misal kesini, yo saya sarankan jangan sendirian pertama, terus baca uluk salam, terus baca doa penjagaan diri, Mas. Kalau bisa kesininya jangan nyampe sendirian atau sembarangan gitu. Walaupun sini tempat negatif kan, kalau kita hormat, kita saling menghormati kan enak. Jadinya merekanya insya Allah nggak terlalu ganggu juga. Jadi dimanapun sih, dimanapun kita berada, kita tetap jaga tata krama lah. Soalnya kita kan hidup berdampingan antara sama ya yang gaib dengan yang nyata. Kita sama yang sesama masyarakat aja kita harus sopan santun, sama mereka pun juga sama. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Gitu.
Mungkin eksplornya sekian dulu. Lain kali kita bisa eksplor lebih lanjut, mungkin ke sungai ini atau ke yang rumah ex Gerwani dulu awal kemerdekaan.